Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ansha khalqahu wa bara wa qasama ahwala ibadihi ghinan wa faqra wa anzal ma'a wa syaqqa asbabath thara. Ahmaduhu subhanahu fa huwa alladzi ajra ala ta'ina ajra wa asbala ala al-'asina sitra. Huwa subhanahu alladzi ya'lamu ma fawqa as-sama'i wa ma tahta ath-thara wa la yaghibu an 'ilmihi dabibun namli fil laili idza sara. Sabbahat lahu samawati amlakuha wa sabbahat lahu nujumu aflakuha wa sabbahat ardu wa sukanuha wa sabbahat lahu anharu wa asmakuha wa sabbahat lahu biharu wa hitanuha wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nidda lahu wa la syabih wa la kuf'a wa la mithla wa la nadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqi wa aminuhu ala wahyi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajma'in. Fa salawatullahi wa salamu alaihi ma dzakarahu dzakirunal abrar wa salawatullahi wa salamu alaihi ma ta'aqaba al-lailu wan nahar wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana min salihih ummatihi wa an yahsyurana yaumal qiyamati fi zumratihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia terbagi menjadi dua bagian. Ada amalan hati dan ada amalan badannya, amalan anggota tubuhnya. Masing-masing darinya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala bagi mereka yang melakukannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan dosa bagi mereka yang salah dalam mengamalkannya dan dalam pengingkarannya. Terkadang amalan hati itu lebih berpengaruh dibandingkan dengan amalan anggota tubuh. Sebagaimana dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yansarifu ma kutiba lahu illa usyru salatihi au thumutusuha thumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha thuluthuha au nisfuha. Rawahu Abu Daud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan ada orang-orang yang ketika dia berpaling dari sholatnya, dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya tersebut kecuali hanya 1/10-nya saja. Ada yang 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, dan juga setengahnya. Artinya kita para hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala, kita sholat di masjid yang sama, kita mungkin sholat di shaf yang sama, kita sholat bersama imam yang sama. Apakah pahala kita semuanya sama? Tidak sama. Ya, masing-masing kembali kepada mana? Kembali kepada apa yang berada di dalam dadanya. Kalau seandainya dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pahala yang akan didapatkan olehnya. Semakin lemah ya keikhlasan di dalam dirinya, semakin kecil dia akan mendapatkan pahala dari sholatnya tersebut. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang sholat tidak mendapatkan pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh apa yang berada di dalam dadanya tersebut. Demikian pula dalam kesempatan yang lain dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya amalan hati terkadang lebih utama dibandingkan dengan amalan badan.
Sebagaimana diriwayatkan suatu hari pernah Rasulullah bersabda, akan masuk dari pintu ini seseorang yang merupakan seorang penghuni surga. Masuklah seseorang, ya. Pada kesempatan berikutnya kembali Nabi bersabda, akan masuk dari pintu ini seorang yang merupakan penghuni surga. Pada kesempatan yang ketiga Nabi pun bersabda, dan orang yang sama, selalu orang yang sama. Sehingga ini menjadikan penasaran para sahabat, amalan apa yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga Nabi mengatakan bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Bukan satu kali, tapi sampai 3 kali disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan hilahnya Abdullah ibn Amr ibn al-As berusaha untuk bisa menginap di rumah orang ini selama 3 malam. Kata Abdullah, aku tidak melihat kelebihan amal yang dia lakukan. Sholatnya sholat yang biasa, ya. Ibadah-ibadah yang dia pun sama ibadah-ibadah yang biasa. Namun ketika ditanya apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dia, sebagaimana yang engkau lihat, aku tidak melakukan kelebihan-kelebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahku ibadah yang biasa sama dengan orang-orang. Hanya satu yang membedakan. Apa? Aku tidak pernah menaruh dendam pada orang lain. Aku selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain ketika mereka berbuat kesalahan terhadapku. Oleh karena itu, jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita ini bisa menjaga apa yang berada dalam diri kita ini agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita ikhlas, semakin besar pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, bukan berarti hati ini tidak memiliki penyakit. Tapi ingat, bukan berarti pahala yang kita kumpulkan akan utuh ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penyakit-penyakit hati yang mana dia akan menggerogoti amalan-amalan yang kita lakukan, akan menggerogoti pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Bahkan bukan hanya menggerogotinya, akan bisa menghabiskan semua pahala yang sudah kita kumpulkan. Kita harus berhati-hati. Ada amalan hati yang paling berbahaya, ya, perusak amalan seseorang yang paling berbahaya. Dan dia merupakan maksiat pertama yang dilakukan di langit oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga merupakan maksiat pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Apa amalan tersebut? Apa penyakit tersebut? Adalah hasad. Hasad atau iri atau dengki. Inilah yang bisa menyebabkan pahala kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan pertama, maksiat pertama dilakukan di langit ini adalah disebabkan oleh hasad. Karena setan, ya, itu merasa iri ketika semua makhluk diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya iblis, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menahan kamu untuk sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan menggunakan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau orang yang menyombongkan diri, ataukah engkau termasuk orang yang lebih tinggi dibandingkan dengannya? Maka apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Ya Allah, aku lebih baik dibandingkan dengannya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Hasad, kedengkian yang ada pada diri iblis. Demikian pula dengan maksiat pertama yang ada di muka bumi ini, yang terjadi di antara Qabil dengan Habil. Kenapa Qabil sampai rela membunuh Habil? Kenapa? Dikarenakan iri yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban yang dilakukan oleh Habil dan tidak diterima apa yang dilakukan oleh Qabil, sehingga menjadikan dia iri, menjadikan dia hasad, dan dia membunuh saudaranya tersebut. Hati-hati jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit yang ada di dalam diri kita ini. Terkadang kita merasa iri ketika ada orang yang lebih sukses dibandingkan dengan kita. Berapa banyak dari kaum muslimin ketika melihat saudaranya sudah mendapatkan pekerjaan, dia belum mendapatkan pekerjaan, dia merasa iri terhadap saudaranya tersebut. Berapa banyak dari kaum muslimin saudaranya membeli kendaraan, dia belum mampu membeli kendaraan, dia merasa iri di dalam dirinya. Berapa banyak dari kaum muslimin saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia merasa iri dari kenikmatan yang didapatkan saudaranya tersebut, dan dia berharap
Ingat, orang yang hasad dia berharap kenikmatan yang ada pada diri saudaranya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudaranya misalnya mampu membeli kendaraan, dia akan mendoakan, mudah-mudahan Allah hilangkan kendaraannya, mudah-mudahan Allah jadikan rusak kendaraannya, mudah-mudahan dia disibukkan dengan rusaknya kendaraan yang dimilikinya tersebut. Hasad yang ada pada dirinya. Kenapa kita harus hasad? Kenapa kita harus iri? Kenapa kita harus dengki? Bukankah kita semua tahu apapun yang terjadi di muka bumi ini itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala yajtami'ani fi qalbi abdin al-imanu wal hasad." Tidak akan berkumpul di dalam hati seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iman, iman dan juga hasad. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hasad ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah milakan Allah Subhanahu wa taala, apakah semua iri diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak semua iri diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita iri kenikmatan yang ada pada saudara kita, kemudian kita berharap kenikmatan tersebut hilang dari saudara kita. Dalam hadis yang sahih ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, ya tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Terhadap yang pertama, terhadap seseorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemampuan terhadap Al-Qur'anil Karim, kemudian dia mengamalkan Al-Qur'anil Karim di malam hari dan juga di siang hari. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa rajulun atahu Allahu malan fahu yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menginfakkan hartanya tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu di malam hari ataupun di siang hari. Ini diperbolehkan kita berharap ingin sama seperti mereka. Kita berharap, oh semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku ini sebagai ahli Al-Qur'anil Karim seperti si fulan. Kenapa? Karena si fulan mengajarkan Al-Qur'anil Karim yang dikuasainya tersebut. Karena si fulan membacakan Al-Qur'anil Karim, diperdengarkan kepada orang-orang Al-Qur'anil Karim dengan suaranya yang indah. Demikian pula terhadap orang-orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan, dia memiliki harta, dia bersedekah, dia tidak pelit, dia tidak ragu-ragu mengeluarkan uangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh iri kepada dirinya. Kita berharap, ya Allah, jadikan aku sepertinya ya Allah. Jadikan aku memiliki kekayaan yang sama sepertinya ya Allah, dan aku pun akan melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Jadilah orang yang memiliki hati yang bersih. Ya. Kenapa? Karena orang yang hatinya bersih akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Al-Hasyr dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansor. Ya. Orang-orang Ansor ketika datang orang-orang Muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, itu mereka dengan senang hatinya menjadikan orang-orang Muhajirin sebagai saudara bagi mereka. Mereka rela membagi harta mereka untuk orang-orang Muhajirin walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan membutuhkan harta tersebut, tapi karena ini untuk saudaranya, dengan tenangnya dia berikan kepada saudaranya tersebut. Dan kita harus selalu ingat kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan satu hari yang tidak bermanfaat harta ataupun anak kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bersihkan hati kita dari segala hasad, dari segala iri, dari segala dengki.
ya, bersihkan diri kita sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati kita bersih dan kita terbebas dari dosa yang akan bisa menggerogoti pahala yang telah kita kumpulkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.